Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembulatan. Materi ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang masih duduk di sekolah dasar, SMP atau mungkin SMA. Dan menariknya di sini kita akan menggunakan detektor pembulatan. Ini akan memudahkan dan lebih paham bagaimana melakukan pembulatan, ya. Yuk kita ikuti pembahasannya, teman-teman. Bulatkanlah hasil pengukuran berikut ke satuan terdekat. Nah, pembulatan itu ada yang kita kenal dengan pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan ada pembulatan terbaik. Misalkan teman-teman mengukur sebuah benda panjangnya 136,4. Kemudian pembulatan ke atasnya jadi berapa? 137. Pembulatan ke bawahnya jadi 136 dan pembulatan terbaiknya itu 136. Nah, kemudian teman-teman mengukur lagi benda yang lain, panjangnya 136,8. Pembulatan ke atasnya menjadi 137, pembulatan ke bawahnya 136 dan pembulatan terbaiknya 137. Dapat dari mana nih pembulatan ke atas? Ya, pembulatan ke atas itu dengan cara ditambah 1 untuk bilangan yang akan dibulatkan. Ya, di sini satuannya, berarti satuannya ditambah 1. Kalau ke bawah itu berarti ditambah 0, satuannya ditambah 0. Sedangkan yang terbaik seperti apa? Nah, inilah yang akan kita bahas teman-teman di sini, ya. Nah, yuk kita bahas pembulatan terbaik itu. Jika pembulatan ke satuan terdekat, maka dilakukan dengan cara memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut, angka yang di belakang koma tadi lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Wah, penjelasan ini kan cukup panjang, ya. Nah, maka supaya lebih mudah dipahami, kita pakai detektor pembulatan, ya, 1 poin, dan pembulatan ke bawah kita gunakan detektor 0 poin, begitu, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan detektor ini kita akan bahas di sini, ya. Tetap ikuti videonya, teman-teman, ya. Dan juga di sini kita akan melakukan beberapa pembulatan. Pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke 1 desimal, ya. Nah, yuk kita ikuti nih. Contoh yang pertama, bulatkanlah bilangan berikut ke satuan terdekat. 135,3. Nah, target kita adalah satuan. Nah, berarti di sini kita harus cari nih mana angka satuan. Ya, angka 5 ini satuan. Nah, kita ambil detektor kita, letakkan pada target. Target kita 5, ya. Kita letakkan pada angka 5. Kemudian angka yang berada di dekatnya, di belakangnya, kita scan. Apakah ada di detektor? Ya, terdeteksi, ya. Nah, berarti angka 5 ini kita jumlahkan dengan 0 poin. Jadi hasilnya 5, ya. Kemudian angka yang ada di belakangnya kita rubah saja menjadi 0, ya. Dan angka yang di depannya tidak berubah, 1, 3. Jadi hasilnya 135,0. Nah, penulisan jika ada 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis, ya. 135 saja, karena 0 di belakang koma tidak diperhitungkan. Inilah hasilnya, ya. Bagaimana bisa, ya? Nah, kita coba bentuk yang lain, teman-teman. 426,782. Targetnya adalah satuan. Manakah satuan di sini? Ya, angka 6. Letakkan detektor kita pada target, scan angka di belakangnya. Oh, ternyata tidak ada.
pada detektor kita. Kita ambil detektor kita yang lainnya, letakkan pada target, scan angka 7-nya. Oh, ternyata terdeteksi ya. Nah, berarti target kita ditambah 1 poin jadi 7. Dan di belakangnya ini kita rubah menjadi 0. Jadilah, dan yang di depannya ini tidak dirubah ya, 427,00. Kita tulis 427, angka 0 di belakangnya tidak perlu ditulis ya. Nah, oke, kita dapatkan hasil pembulatannya. Kita coba contoh yang kedua, bulatkanlah bilangan berikut ke puluhan terdekat. Berarti target kita adalah puluhan. Manakah puluhan di sini? Ya, angka 2. Kita pakai detektor kita, letakkan pada target. Scan angka 4-nya, ternyata terdeteksi ya. Maka angka 2 poin bertambah 0 poin ya. Jadi 2 saja. Yang di belakangnya seperti biasa. Kita rubah menjadi 0, angka yang di depannya tidak berubah, 7. Jadi hasilnya 720. Ini hasil pembulatan dari 724. Bagaimana? Mudah teman-teman ya? Nah, berikutnya kita coba bentuk yang lain, 3416. Target kita adalah puluhan. Mana puluhannya? Ya, angka 1. Kita pakai detektor kita. Kita scan, oh ternyata tidak ada. Kita ganti dengan detektor yang lainnya, detektor 1 poin. Kita scan, oh ternyata terdeteksi teman-teman. Nah, berarti target kita angka 1 ini bertambah 1 poin. Jadi 1 ditambah 1, 2. Kemudian angka yang di belakangnya kita rubah menjadi 0 saja. Dan yang di depan target tidak berubah ya teman-teman ya, ditulis saja 34. Jadi hasilnya 3420. Inilah hasil pembulatan kita ya. Nah, lanjut teman-teman. Bulatkanlah bilangan berikut ke ratusan terdekat. Berarti target kita adalah ratusan. Manakah ratusan pada bilangan ini? Ya, angka 7. Yuk kita deteksi dengan detektor pembulatan kita. Letakkan pada target kita. Kemudian angka yang berada di belakangnya kita scan. Oh, ternyata terdeteksi teman-teman. Berarti 7 ini bertambah 0 poin. Jadi tetap ya, tetap 7. Kemudian angka yang berada di belakangnya kita rubah menjadi 0. Inilah hasilnya 700. Bisa ya? Nah, kita coba bentuk yang lain. 3456. Targetnya ratusan, dan ratusan itu pada angka 4. Kita letakkan detektor kita pada target kita, yaitu angka 4 ini. Kemudian kita scan angka di belakangnya, angka 5. Ternyata tidak ada. Kita ganti detektor kita dengan yang 1 poin. Kita scan angka 5-nya, oh ternyata ada, terdeteksi. Berarti target kita ditambah 1. 4 tambah 1, 5. Ya, dan angka yang di belakangnya kita ubah ganti dengan 0. Dan yang di depannya tidak berubah ya teman-teman. Inilah hasilnya 3500. Pembulatan ke ratusan terdekat dari 3456. Oke, mudah ternyata ya. Berikutnya, bulatkanlah bilangan berikut sampai 1 desimal. Nah, target kita berarti 1 desimal. Di bilangan ini manakah angka yang berada di tempat 1 desimal? Ya, angka 3 ya. Kita gunakan detektor kita. Kita scan angka 1-nya. Oh, ternyata ada. Berarti target kita 3 ini ditambah 0. Jadi hasilnya 3 tambah 0, 3 ya. Dan di belakangnya kita tulis, kita rubah 0. Di depannya tidak berubah ya teman-teman. 7, 8, 5 ya.
Nah, inilah hasilnya 785,30. Nah, penulisan ini karena ada 0 di belakang koma tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya 785,3. Bagaimana? Apakah mudah pembulatan dengan menggunakan detektor pembulatan? Ya, mudah-mudahan membantu ya, memudahkan dalam pembulatan. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.